Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah senantiasa orang yang beriman dan bertindak, sebab dia adalah orang yang dapat menyelesaikan seluruh masalah kehidupannya. Hari ini renungan kita sudah sampai di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, 5, dan 6. Pada 2 Raja-Raja pasal 4 menceritakan tentang minyak seorang janda. Diceritakan ada seorang janda nabi yang takut akan Tuhan, terlibat masalah hutang, dan ada tenggat waktunya. Ketika hutangnya tidak dapat dibayar, maka anaknya akan dijadikan budak. Oleh sebab itu dia datang kepada Nabi Elisa, dan oleh Nabi Elisa dia disuruh mengumpulkan bejana-bejana kosong dan dituang sisa minyak dari janda itu, dan bejana-bejana itu menjadi penuh. Hal inilah yang membuat permasalahan hidup janda itu dapat diselesaikan. Melalui cerita ini, sekarang kita dapat mengerti bahwa janda tetap bertahan dengan imannya. Dia tidak melakukan tindakan secara duniawi, yaitu melakukan tindakan berhutang ataupun mencari uang dengan cara-cara negatif. Tetapi dia datang pada Nabi Elisa untuk minta tolong dan patuh pada perintah Nabi Elisa, yaitu mengumpulkan bejana-bejana kosong. Janda ini tidak tahu apa yang dia perbuat, tetapi tetap dilakukannya. Dan ketika Elisa menyuruh menutup pintu dan menuang minyak ke dalam bejana-bejana itu sampai semuanya penuh, dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan pelipat gandaan apa yang dikerjakan. Lalu Nabi Elisa menyuruh menjual bejana-bejana berisi minyaknya ini kepada tetangga. Itu berarti bahwa penyelesaian keuangannya dapat diselesaikan dan tentu saja berkelanjutan sampai selesai kehidupannya. Melalui cerita ini kita dapat mengerti bahwa ketika kita mendapat masalah, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita harus datang kepada Tuhan untuk minta tolong. Yang kedua, kita percaya Tuhan pasti tolong meskipun kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan yang ketiga yaitu kita beriman penuh. Apa yang sudah kita kerjakan di dalam masalah kita, Tuhan yang akan melipat gandakan dan menolong kita. Dan yang keempat, kita tidak boleh bermalas-malasan atau percaya Tuhan pasti tolong. Tetapi kita harus bertindak, melakukan tindakan yang nyata agar kuasa Tuhan semakin dinyatakan sehingga semua orang boleh percaya kepada Tuhan. Hal ini sama seperti dengan Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dan bukti dari segala harapan yang kelak akan kita dapatkan. Artinya iman itu bersifat konkret, teratur, dan dapat diwujudkan. Tindakan atau perbuatan itulah yang membuat iman bukan konsep abstrak maupun hanya angan-angan, melainkan sesuatu yang dapat dibuktikan keberadaannya. Maka ketika kita dalam masalah keuangan, sakit penyakit maupun keluarga, maka dibutuhkan iman dengan tindakan yang konkret. Tanpa kita menjalani iman kita, mustahil harapan kita menjadi kenyataan. Selamat pagi, selamat beriman dan lakukan tindakan yang konkret sesuai dengan apa yang kita imani.